wassalam. Mari kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita pun menjadi pengikutnya dan mendapatkan syafaat kelak di kemudian hari. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina, dan yang saya banggakan, yang saya cintai guru-guru SMP Negeri 1 Kota Sukabumi. Bapak dan Ibu, alhamdulillah hari ini kita kembali beraktivitas melaksanakan kegiatan IHT yang nilainya bagus. Dia kalau jadi pekerja, dia akan jadi pekerja yang hebat. Karakter kerja itu disiplin, hadir tepat waktu, kerjanya cerdas, bisa menggunakan berbagai alat, baik alat manual ataupun alat yang berteknologi. Kalau dia pegang laptop, dia bisa program apa saja, dia bisa mempelajari. Kalau dikasih MS Word, dia bisa mempelajari MS Word sampai detil. Kalau dia diberi Excel sampai detil. Kemudahan-kemudahan, percepatan-percepatan yang bisa dilakukan. Kalau dia ngetik, dia sudah tidak pakai tangan lagi, dia sudah keluarkan saja suaranya, maka otomatis ada program AI, artificial intelligence misalnya, bisa langsung suara saya berubah jadi teks. Pendahuluan. Syukur kita banyakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasus ini saya terus itu langsung ngomong saja dia langsung. Jadi nggak pakai 10 jari lagi. Itu disebut karakter kinerja. Kalau kerja tuntas, disuruh membuat laporan pertanggungjawaban. Oke, Bapak dan Ibu yang hebat, izinkan saya sekarang mewakili salah satu CGP angkatan 8 dari Kota Sukabumi. Mohon izin, waktunya sekitar 30 menit. Saya di sini bukan ingin menggurui Bapak dan Ibu yang hebat, tapi di sini saya bertujuan menyampaikan amanat dari salah satu program CGP, yaitu harus ada aksi nyata, yaitu diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Nah, kebetulan kita berada di SMP Negeri 1 Kota Sukabumi. Nah, aduh, Pak Wadina tunduh, lihat saya gak tunduh. Tenang, setelah ini ada yang mendampingi, oke? Sebelum dimulai, nah untuk yang ibu guru yang baru, kalau di Spansa itu ada apa namanya, kalau IAIN itu Spansa itu apa namanya? Jargon, oke ya. Untuk Ibu Tati sama Ibu Fatime, ya. Namanya tuh Bu Fatime orang Betawi. Tadi saya ngobrol gitu. Berarti saya panggil Bu Fatime ya. Iya dong, iya. Oke, kalau dibilang Spansa, prima. Kedua kali Spansa, prima. Ketiga kalinya baru Spansa juara. Oke ya Bapak dan Ibu. Oke, Spansa, prima. Apa itu lulus? Spansa, prima. Spansa, prima. Lagi ya, konsentrasi. Oke. Oke. Yang ketiga baru juara ya. Oke, Spansa, prima. Spansa, prima. Spansa, juara. Kalau Pak Bandari betul, Spansa prima, betul prima ya. Baik, itu explaining-nya sedikit saja. Nah, baik Bu Lidis, Bangga. Ya, di sini alhamdulillah saya sudah berjalan 2 bulan calon guru penggeraknya. Mangga untuk yang Bapak Ibu yang P3K khususnya ya harus semangat seperti saya meskipun saya juga leader. Ya, oke. Sudah terwakili. Nah, baik Bapak dan Ibu, di sini ada konsep inti budaya positif. Ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Nah, mungkin untuk Bapak dan Ibu yang sudah sebelumnya ikut CGP angkatan 6 ini sudah di luar kepala gitu ya. Nah, kalau saya baru belajar gitu. Nah, ini hanya sharing saja. Saya yakin konsep inti budaya positif ini sudah kita lakukan sebagai guru di SMP Negeri 1 Kota Sukabumi. Seperti itu. Mangga, Bu Lilis. Oke, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang tahu berdiferensiasi itu apa? Apa nih? Tidak tahu. Ikut bergetar? Boleh tahu berdiferensiasi itu apa? Kalau nggak boleh berdiferensiasi itu Bu? Yang lain aja. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau BK itu kalau materi berarti berdasarkan tugas perkembangan remaja itu sendiri. Oke? Nah, baik. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Lanjut aja deh, Bu Lilis, besok kan. Nah, di sini juga ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Terlihat jelas atau singkat? Oke, ya untuk yang stimulus respon tentang dunia itu biasanya realitas kebutuhan kita sama. Tapi kalau untuk teori kontrol, realitasnya ternyata kita berbeda. Betul nggak Bapak Ibu? Kita berbeda. Ya, berdasar dari suku agama yang berbeda, dari latar belakang juga berbeda. Oke? Nah, kalau untuk yang stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi untuk di teori kontrol, kita memiliki gambaran yang berbeda. Ya? Oke? Kalau untuk selanjutnya dibaca aja biar cepat. Oke, di sini pokoknya ada perbedaan antara teori stimulus dengan yang teori kontrol. Maka dilanjut Bu Lilis. Nah. Oke, di sini untuk yang budaya positif, pastinya di SMP Negeri 1 Kota Sukabumi, meskipun tadi kita sudah diberikan informasi oleh Pak Adi bahwa kita nanti akan ada angkatan gocap ya, jangan kaget. 560 kalau dibagi 10 kelas berarti 56. Oh my god ya, sampai ntar guru tuh begini-begini. Kalau tadi kita ngobrol sama kata nanti kita kalau speaking gimana? Speakingnya kikian hunkul ya, jadi kita nggak bisa bergerak. Kemungkinan kita super hebat lah bahkan. Ya, di sini disiplin positif, disiplin itu sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Pasti setiap orang atau individu punya keyakinan yang sudah dimilikinya, baik itu dari rumah maupun di sekolah. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Ya, di sini diharapkan tidak ada yang namanya hukuman atau ancaman ataupun penghargaan di sini. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Diharapkan Bapak dan Ibu, anak-anak kita nanti berapapun jumlahnya, yang tadi kan kata Bapak Kepala Sekolah, nggak apa-apa banyak, tapi asal bagus, soleh, pintar dan lain-lain. Nah, ini diharapkan mereka punya motivasi dari dalam dirinya. Saya harus berubah ke arah yang lebih baik, bukan karena orang lain, bukan karena Bapak Ibu gurunya, tapi punya kesadaran dari dalam dirinya. Nah, itu dibutuhkan tentang budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah. Nah, di sini juga ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu bisa kita terapkan kepada individu atau murid-murid kita. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama,
lepas dari suku agama, bangsa maupun latar belakang. Ya, kalau yang kita saat ini kurikulum Merdeka tentang profil pelajar Pancasila ada 6. Ya, Pak Joko, ada Pak Joko? Ayo sabaraha profil pelajar Pancasila teh? Pokoknya telah ada berapa? Ada 6 ya. Oke, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Itu yang pertama pasti, ya. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga, keempat gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Ya, di sini juga ada nilai-nilai Eco Primary Program, ya, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan lain-lain, dan juga life skill. Life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, mendengar aktif dan tidak merendahkan orang lain, ya. Oke, lanjut Bu. Nah, kenapa di sini juga dari budaya positif kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan dasar sebagai manusia. Ada yang tahu nggak? Bu Eha, kira-kira kenapa kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan dasar manusia? Nah, Bu Eha itu ujung gandum itu termasuk salah satu kebutuhan dasar. Ya nggak apa, ya nggak untuk bertahan hidup, ya. Oke, betul nggak Bu Eha? Oke. Ya, adakah yang mengantuk di sini? Ada. Oke, ternyata ya ketika murid kita itu ada yang lurus-lurus aja nggak sih, Bapak Ibu? Ada, tapi ada juga yang bikin kita unyu-unyu gitu ya dengan masalahnya. Ternyata ketika murid kita punya masalah, itu sebetulnya mereka sedang ingin diperhatikan untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, oke. Kebutuhan dasar itu apa sih? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke? Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu pastinya, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ya, maka ketika ada murid kita di kelas ada yang pengen diperhatiin, itu karena ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi atau belum terpenuhi. Ya, nah kebutuhan dasar ya ada apa aja? Yang pertama adalah tentang bertahan hidup. Tadi seperti tadi Bu Eha tahu nggak? Nah, Bu Eha sedang menggayung, berarti itu termasuk kebutuhan dasar bertahan hidup, ya. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Lalu yang kedua adalah kasih sayang dan diterima dan rasa diterima. Ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ada kan kalau murid kita yang ada dia padahal dia spesies tapi pengennya diperhatiin, mungkin karena di rumahnya orang tuanya terlalu sibuk. Oke, ada ya. Oke, di sini juga yang ketiga tentang kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Oke, ya, tentang harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Oke, yang keempat adalah kebebasan. Nah, kebebasan itu kita mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan bisa mengendalikan dirinya. Dan yang kelima adalah tentang kesenangan. Siapa yang hari ini ingin bersenang-senang? Saya. Tadi juga kata Pak Adit harus bahagia. Maka dari itu Bapak dan Ibu juga perlu healing. Nah, itu kalau misalnya kita stres, kemarin orang-orang pada healing jalan-jalan, kalau saya juga healing, tapi healingnya di depan laptop, gitu ya. Ya, itulah EGP emang gue gitu ya. Oke, di sini selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi di dalam diri manusia itu yang lebih baik adalah dari dalam diri. Jadi segala sesuatu ketika melakukan hal sesuatu, kalau keinginan sendiri, insya Allah sesusah apapun akan dijalaninya kan. Ketimbang kalau dapat dorongan atau motivasi dari luar, kalau kita nggak suka, tetap aja susah kan, gitu. Pasti akan dijalaninya
tidak enjoy. Maka diharapkan murid-murid kita harus memiliki motivasi intrinsik yang lebih besar ketimbang dari ekstrinsiknya. Oke? Nah biasanya di sini untuk menghindari, biasanya ada anak misalnya kalau di kelas, aku mau ngajain tugas karena takut dihukum, takut dimarahi sama guru. Jadi diharapkan anak itu harusnya ingin punya keinginan sendiri lebih baik. Oh saya harus belajar karena dia harus bisa, harus set itu dari dalam diri, bukan karena ada hukuman atau adanya penghargaan atau reward. Ya, antara reward sama hukuman itu sama-sama dari luar, gitu, faktor dari luar ya. Oke, selanjutnya mangga berdiri. Nah, di sini ternyata ketika kita sebagai guru terkadang ada 3 hal yang sangat sering kita lakukan. Ada yang hukuman, dikatakan hukuman, ada konsekuensi, dan yang ini yang terbaru adalah restitusi. Mungkin untuk di beberapa guru-guru ada yang sebelumnya sudah mengetahui tentang restitusi. Ini ya ada 3 hal yang berbeda. Kalau hukuman biasanya tidak terencana atau tiba-tiba, ya kan? Kalau yang keduanya, murid tidak tahu apa-apa atau tidak dilibatkan. Yang selanjutnya bersifat satu arah dan bersifat hukumannya fisik maupun psikis. Nah, untuk konsekuensi biasanya itu terencana, ya. Lalu juga murid tetap dibuat tidak nyaman, meskipun sudah disepakati antara guru dan murid. Nah, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, untuk yang terakhir adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Ya kan? Jangankan murid, sebetulnya saya pribadi juga banyak kesalahan. Harusnya sebagai pribadi juga harus bisa merestitusi. Bagaimana bisa kedepannya untuk memperbaiki diri. Ya? Dan di sini juga harus ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, ya. Oke. Nah, di sini ternyata Bapak dan Ibu, sebagai guru, ada kok sisi kontrol yang kita sering lakukan. Nah, tapi biasanya dari 5 ini, mana kira-kira? Kalau saya nih sebagai guru BK masih banyak belajar. Mungkin dibandingkan dengan kakak-kakak saya, ya, kakak tertua, kakak itu saya masih gak bisa. Kalau dari cara bicaranya ya, punten gitu. Saya kalau kakak Windy, kalau ada anak bager teh, kalau saya bager kan dia gitu. Kalau saya, bocah, jadi bocah gitu kan gitu. Iya, saya itu juga masih ternyata saya harus banyak belajar gitu dari cara bicara pun. Oke, nah mungkin di sini gimana kan? Mari kita bersama-sama mengevaluasi di posisi manakah kita sebagai guru. Nah di sini ada pertama ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ya, ada sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan yang paling bagus adalah sebagai manajer. Saya jujur sebagai guru BK juga masih dalam proses belajar, gitu ya. Nah, di sini ada contohnya. Penerapan 5 posisi kontrol. Ya, sini ada kasus Bapak dan Ibu, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ya, coba. Manakah biasanya yang Bapak lakukan? Kalau penghukum, kamu hormat bendera 1 jam. Ya, itu penghukum. Langsung tidak pernah mendengarkan murid, langsung aja dihukum tiba-tiba. Ya nggak? Kamu hormat bendera 1 jam. Itu yang penghukum. Lalu yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah, biasanya tak dari nada pun berbeda. Di sini coba kita lihat. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Ya, kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu, ya kan? Di sini dari nadanya pun rada halus, tapi tetap menekankan bahwa si siswa yang punya salah, gitu. Berapa kali sih ibu harus kasih tahu, gitu? Kamu itu, ya seperti itu. Jadi tetap anak yang merasa
bersalah. Oke. Yang ketiga adalah teman. Ya, di sini teman bahasanya pun lebih enak, lebih santai gitu. Terus kita lihat percakapannya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya kali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Ya, itu biasanya kalau yang teman. Seperti itu. Oke. Lalu yang keempat adalah pemantau. Pemantau itu biasanya dia bicaranya juga lebih santai juga, tapi dia menggunakan data. Biasanya itu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Gitu. Itu kalau yang pemantau. Lalu setelah upacara ini, kamu beli atributnya di koperasi, ya. Seperti itu. Ini yang pemantau. Oke. Lalu yang terakhir ini adalah posisi kontrol yang paling baik di antara 5 kontrol tadi. Oke. Nah, kalau yang manajer itu tidak menghukum, tidak membuat anak menjadi bersalah, tapi dia langsung memposisikan anak untuk bisa mencari solusi penyelesaian masalahnya. Ya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ya, lalu guru juga bertanya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anaknya yang berpikir tentang bagaimana mencari solusinya. Oke, Bapak dan Ibu, ya. Nah, mudah-mudahan di sini kita kedepannya menjadi posisi kontrol sebagai manajer, gitu. Oke. Nah, di sini ada posisi kontrol. Apakah aku coba saya tanya ke Bu Dwi? Oke. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira masuk posisi kontrol yang mana ya, Bu Dwi? Ya, tadi kan ada penghukum. Hah? Betul, Bapak dan Ibu merasa bersalah? Oke, karena merasa bersalah ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, terima kasih Bu Dwi. Oke, yang selanjutnya, please. Oke, kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba Pak Yayan. Nah, Pak Yayan. Rahasia. Hah? Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bu? Merasa bersalah? Coba tadi kan yang kata Mama tadi merasa bersalah. Mama tahu. Bu Edi, kira-kira ini yang dulu Bu Edi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman. Pemantau hukuman. Hukum. Sini hukum apa pemantau? Hukum. Oke, karena saya bilang menghukumin. Oke. Kita lihat dulu ini katanya menghukum. Kita lihat selanjutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini manajer ya. Oke, manajer. Selanjutnya Bu, tulis. Oke, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Oke, teman ya. Oke. Nah ini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hah? Penghukum? Ini berarti pemantau. Yang kedua tadi penghukum. Ya, yang ini kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas berdasarkan data. Ya, ini yang pemantau. Kita boleh ulang lagi, Bu Lis, coba dari pertama. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu berarti membuat rasa bersalah. Ya, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum ya, langsung ngejudge ya. Nah, anak itu bisa atau enggaknya. Yang ketiga, apa rencana untuk menyelesaikan masalah? Ini pasti ya manajer. Oke, yang keempat, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Jadi teman ya, mohon gitu ya. Nah, yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu berarti yang pemantau. Oke, sudah paham ya Bapak dan Ibu? Oke, mudah-mudahan kita ke depannya memiliki posisi kontrol sebagai manajer.
Oke. Nah, di sini karena kita sedang menginjak tahun pelajaran 2023-2024. Nah, biasanya Bapak dan Ibu, guru di kelas, baik sebagai wali kelas, sebagai guru mapel, atau saya sebagai guru BK, biasanya sebelum memulai pembelajaran ada hal yang harus disepakati sama siswa, ya kan? Karena supaya kedepannya pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di sini mengapa harus ada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ya, oke. Kenapa katanya? Pembentukan keyakinan kelas itu pertama adalah bersifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, ya, yang tadi kebajikan itu dibuat dengan pernyataan positif, ya. Di sini yang keempat dibuatnya juga sedikit saja, tidak banyak, supaya mudah diingat. Yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan, dan yang terakhir adalah semua warga atau warga kelas bisa membuat dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, ya. Saya harapkan nanti kita bersama-sama di tahun ajaran baru kita bersama-sama membuat keyakinan kelas. Oke. Nah, di sini yang terakhir adalah segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi itu ada langkah-langkah bagaimana kita berdiskusi atau berkolaborasi dengan murid untuk mencari si muridnya bagaimana cara solusi penyelesaian masalahnya. Itu ada 3 tahapannya. Pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Ya, tidak ujug-ujug kalau ada anak yang salah itu, bocah itu sayang banget ya, bocah kenalan ke dia gitu ya. Nah, itu mungkin tanya dulu. Pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi betul tidak kenapa dia berbuat salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya kembali yang diyakini dan disepakati di kelas. Jadi ketika ada murid yang salah, itu berbuat kesalahan, kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang telah disepakati atau keyakinan sekolah yang telah disepakati. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran pastinya. Di sini kata-katanya, kalau dalam pertama menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu wajar, nah biasanya ya. Itu karena kenapa berbuat salah itu wajar? Karena kita manusia tidak ada yang sempurna. Lalu Bapak Ibu juga pernah kok melakukannya seperti itu. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu di sini tidak mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi penyelesaiannya. Ya, tidak langsung ngejudge anak itu yang salah, tapi kita bersama-sama mencari solusinya. Lalu kamu berhak merasa seperti itu atau merasa begitu. Oke. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Karena murid sedang punya masalah, berarti kan ada kesalahan yang dilakukan. Yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini kata-katanya bisa Bapak Ibu lakukan adalah kamu. Salah satunya adalah kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Ya, itu kita memvalidasi. Pasti kamu punya dong. Ya, setiap orang ketika melakukan sesuatu hal pasti punya alasan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Oke. Yang kedua, kita tanyakan sama anak. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Jadi seperti itu. Lalu yang ketiga, kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Oke. Yang terakhir adalah kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Sesuatu yang penting berarti salah satunya adalah keyakinan kelas yang dimilikinya. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, balik lagi dari dalam dirinya, ya. Nah, ketika anak sudah kita panggil, tadi pertama adalah menstabilkan identitasnya, kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Kita kembalikan lagi keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas
atau di sekolah. Berarti kita tanya, apa keyakinan kelas kita? Oke. Lalu nilai apa saja yang telah disepakati bersama? Dan selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, Bapak dan Ibu, itu segitiga restitusi. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan segitiga restitusi di permasalahan apapun, baik di kelas, guru bertemu dengan guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK dan lainnya. Mudah-mudahan permasalahan murid kita bisa terselesaikan dengan baik, sesuai dengan karakter siswanya, dengan tanpa kita tidak menghukum, tidak membuat rasa bersalah, ya. Yang paling bagus adalah posisi kontrol sebagai manajer. Baik, dan Bapak dan Ibu, itu saja paparan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, sekali lagi mohon maaf, saya bukan berarti paling pintar atau bagaimana, karena saya hanya ingin berbagi ilmu yang saya dapatkan selama kurang lebih 2 bulan di calon guru penggerak angkatan 8. Mudah-mudahan dari diseminasi ini ada hal yang bermanfaat untuk kita semuanya ke depannya sebagai guru yang hebat di SMP Negeri 1 Kota Sukabumi, dan insya Allah kita akan menghadapi murid-murid juga yang hebat-hebat, ya. Mungkin itu saja. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan atau yang menanggapi? Oke, saya tanya dulu untuk Ibu Tantri, kira-kira tanggapannya dari materi yang saya sampaikan apa, Bu? Ya mungkin intinya dari garis besar yang saya terima, kita sebagai guru harus lebih menghadapi anak itu lebih mengontrol emosi supaya anak-anak didik kita karakternya akan lebih terarah mungkin sebagai guru juga kita emosinya jangan sampai istilahnya ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan masa kita langsung membludak, tapi harus bisa Oke, terima kasih Ibu Tati. Apalagi tantangan terbesar untuk Ibu Tati yang awalnya di TK PAUD tiba-tiba di SMP yang karakter siswanya unyu-unyu, ya, gitu. Mangga Bu Yemi, mau tanggapan? Tanggapannya bahwa guru itu harus bisa menjalankan beberapa macam kontrol di dalam proses pembelajaran itu, ya. Di antaranya yang pertama tadi sebagai pemhukum, kemudian pemantau, pengawas, manajer, dan Teman. Ya. Orang yang Menyenangkan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi guru idaman, ya, idaman di hati anak-anak. Apapun, saya yakin anak-anak harus memahami 50 orang lebih apa tadi kita guru? 54 guru. Berarti anak-anak harus memahami. Bukan kita yang memahami yang 1.500 mungkin sekarang? Wah, 1.500. Semangat kakak-kakak guru BK. 1/500. Semangat. Oke, ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan di sini semuanya sehat, diberikan kelancaran dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menciptakan sekolah ini menjadi sekolah yang terbaik. Moto kita, kalau SMP Negeri nomor 1, SMP Negeri 1, mengapa harus nomor 2? Inilah yang harus kita pegang, dan alhamdulillah ini sudah kita buktikan, ya, dari tahun ke tahun ada berbagai perubahan, baik dari jumlah siswa. Saya masih ingat masuk ke sini itu tahun 2020.
jadi lebih berani lagi buat masuk kelas. Ya, terima kasih Ibu. Iya, silakan masuk. Jordan, sehat Jordan? Ya. Duduk sayang. Oke, gimana kabar kamu, sehat? Tapi kok lemas kayaknya, udah sarapan belum? Belum Ibu. Kenapa belum? Oke. Saya telat. Oh telat, oke. Jordan, terima kasih sudah hadir ke ruang BK. Beberapa hari ini, Ibu dapat laporan nih dari kesiswaan tentang kamu. Katanya kamu sering terlambat, apakah itu betul? Betul Ibu. Oke, kenapa coba ceritakan sama Ibu? Saya biasa kalau malam tuh sering suka begadang. Oke. Terus juga suka nonton film-film. Film apa tuh? Biasanya saya nontonnya film Marvel, Captain America, terus Disney juga. Wah, seru. Ibu juga suka itu, ya nggak? Iya. Memang ketika kalau kita sudah nonton film yang kita suka, biasanya suka lupa sama waktu ya. Iya. Gitu. Nah Ibu, itu sih hal yang wajar. Ibu juga suka nonton, tapi kalau Ibu sih biasanya pas libur gitu ya. Oke. Nah, kalau Ibu boleh tahu berapa kali kamu terlambatnya? Kayaknya ada kali 2 minggu. Oh, 2 minggu. Oke. Karena 2 memang minggu. di situ kan di filmnya lagi boomingnya juga, jadi biasanya nggak mau ketinggalan. Oke. Ibu juga sama sih, kalau film favorit pasti nggak mau ketinggalan. Ya nggak? Oke, Iya benar ya. Bu. Oke. Kalau kamu sering terlambat nih 2 minggu, kira-kira apa yang akan terjadi sama kamu ke depannya? Saya pasti nanti bakal susah masuk BK karena saya keterlambatan sekolah. Setiap pagi saya nggak bisa sarapan, nggak bisa fokus belajar. Oke, gitu. Nah, Ibu lihat juga kamu atributnya kemana itu? Makasih Ayo, Bu. oke. Ya, kalau misalnya kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita apa coba? Soal menaati peraturan, Oke, menaati peraturan. tidak terlambat ke sekolah, Oke. selalu Dengan pakaiannya atributnya? atributnya yang lengkap Oke. dan juga sesuai hari. Itu dong saya itu. Oke, nah sebetulnya kamu sudah tahu tentang keyakinan kamu ya, tapi apa yang kamu lakukan sebetulnya tidak sesuai dengan keyakinan kelas ya. Kalau kamu misalnya begini terus 2 minggu, mana udah 2 minggu, terus kalau kedepannya terus-terusan, pasti kamu yang rugi kan? Iya. Ya, oke, nah supaya kamu tidak rugi, kira-kira apa yang akan Jordan lakukan untuk ke depan untuk memperbaiki hal ini? Mungkin saya bakal kurangin buat nonton saat malam. Saya bisa ubah jadwalnya jadi tidak mengganggu aktivitas tidur saya, waktu istirahat saya. Dan juga saya nggak bakalan lupa buat atributnya dilengkapin. Sebelumnya ya, supaya tidak kesiangan. Oke, kalau itu suka setel alarm nggak? Kalau setelah alarm saya suka, cuman emang mungkin karena HP-nya aja yang aneh. Alarm saya itu suka apa sih itu namanya? Kadang nyala, kadang enggak. Iya, bukan. Jadi suaranya itu suka ngecil, itu gara-gara mungkin kebanyakan main film, nonton film. Ya, kalau begitu baik. Terima kasih Jordan. Ibu harap kedepannya kamu bisa memperbaiki perilaku kamu ya ke arah yang lebih baik. Ibu yakin kamu lebih semangat lagi kedepannya belajarnya, lebih pagi lagi datang ke sekolahnya. Sebelumnya persiapkan semua perlengkapan untuk sekolah ya, supaya tidak ada yang tertinggal, supaya kamu juga bajunya atributnya lengkap. Oke. Terima kasih. Ibu ucapkan mudah-mudahan kedepannya kamu lebih baik. Oke. Terima kasih sayang ya. Oke, terima kasih. Gitu Bu. Ya. Saya pamit dulu. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Ibu panggil saya? Ya betul, silakan duduk.
Saya. Awas ada coba. Nah, guru ini sudah halu. Sayangnya dari halu. Cuman di mulut saja katanya. Nggak sampai ke hati Pak itu. Di video Pak Yadi. Baik. Sudah. Belum. Oke ya, pengalaman di relasi dari ibu cerita akhir-akhir minggu itu dapat laporan dari mahasiswa dapat tapi kalau tidak terlambat apakah itu betul? Oke, kalau jujur boleh nggak kamu ceritakan kenapa kamu bisa datang terlambat? Saya baca situasi di kelasnya mana yang melanggar awalnya sih masuk ke kelompok tapi sengaja kita mana ini banyak anggarannya ada hari juga ada yang juga ada hadinya lagi. Iya dua nih. Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi di sini ibu ingin mencari solusinya dari permasalahan yang kamu hadapi. Nah, permasalahannya adalah kamu kan datang terlambat. Tadi kamu sudah katakan. Nah, menurut kamu ketika bermain itu kan biasanya suka kebablasan ya gitu. Kamu mulai bermainnya dari jam berapa sampai jam berapa? 9 sampai jam 12 malam. Belum apa itu. Masih pagi itu, masih pagi. Oh, main game modern ya. Sebetulnya ketika ibu juga sama, ketika ibu main game online memang ibu juga merasakan ketika sudah main game online atau scroll dan lain-lain memang suka lupa waktu. Itu adalah hal yang wajar, betul tidak? Ya, nah, tetapi di sini permasalahannya ketika kamu setiap hari melakukan kesalahan yang kamu lakukan, kira-kira yang terjadi, apakah akan ada dampaknya ke depannya? Masih takut. Saya laporannya datang kesiangan. Kalau datang kesiangan, apalagi kira-kira? Sudah dikerjakan, Bu. Ya, nah gitu. Oke, setelah itu misalnya kita balik lagi nih, kan di kelas kamu sama teman-teman kamu juga sudah membuat keyakinan kelas ya bersama ibu. Nah, apakah kamu melihat hal itu keyakinannya apa terkait dengan permasalahan yang kamu hadapi? Kalau tidak salah, tanggung jawab ya. Dan di sini siapa yang kamu tidak setuju? Apa? Kemudian mendapat tugas Ya. Nah, kira-kira dari keyakinan yang sudah sepakati kamu bisa kan melakukan keyakinan yang sudah kita sepakati? Bisa ditanya di dalam kelas kita. Kayak mati, Pak. Dimulai dari yang sosial ini gimana? Ya, yang tidak bermain dia ada kemudian cuma paling 2 kali lagi ekspresi ketika situasi nanti yang tahu seperti Kamu bisa melakukannya? Ibu selalu yakin dan percaya ketika kamu bisa melakukan sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati. sampai sini ada pertanyaan. Mudah-mudahan kamu selalu sehat ya, dan pertama adalah harus tanggung jawab ya terhadap tugas-tugas yang harus dilakukan. Oke, terima kasih ya nih sudah berkenan hadir. Oh ya, mudah-mudahan